Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya yakin banyak di antara baraya yang pernah mengalami sleep paralysis atau erup-erup atau ketindihan atau apapun bahasa di masing-masing daerah. Satu kondisi di mana kita dalam kondisi terjaga tetapi kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita, tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa apa-apa, benar-benar tidak berdaya sepenuhnya. Dalam beberapa detik itu atau dalam beberapa menit itu mungkin kita terpasung dalam satu kondisi yang tidak kita kehendaki sama sekali. Kemudian kadang-kadang untuk banyak sekali laporan dalam kondisi yang seperti itu kita kemudian ditemani oleh makhluk yang sama sekali tidak kita inginkan, mukanya jelek atau bayangan hitam dan lain sebagainya. Dan ada beberapa yang lain yang menyebutkan bahwa di situ muncul satu pengalaman spiritual tertentu, misalkan dipindahkan ke dimensi yang lain dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa sleep paralysis inilah salah satu yang kemudian memunculkan banyak sekali sekte-sekte agama atau sekte-sekte spiritual dan lain sebagainya. Dan mungkin baraya juga mencurigai beberapa tokoh mengalami sleep paralysis ketika dia kemudian mengklaim mengalami kekuatan spiritual tertentu atau mengalami perjalanan spiritual tertentu gitu. Misalkan ada misionaris di Indonesia yang membunuh Sai Baba secara spiritual ya misalkan seperti itulah ya. Tapi kan sebenarnya penjelasan ini tidak harus diarahkan dalam kondisi yang seperti itu. Bisa saja kita memilih penjelasan yang lebih medis gitu, karena itu kan lebih empiris. Nah, saya tidak akan memilih penjelasan-penjelasan medis yang ruwet, termasuk dengan penggunaan istilah REM dan sebagainya. Kita akan memberikan penjelasan yang sangat singkat dan sederhana. Jadi, ceritanya begini baraya, teman dari bukannya teman saya itu mengalami satu kondisi di mana dia harus dibius total untuk pembedahan, untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya itu. Di rumah sakit dia kemudian dibedah, dan ketika dibius, kan dibius itu sebenarnya kita diberikan 3 hal. Yang pertama itu adalah otot kita dinonaktifkan sehingga kita tidak bisa bergerak. Yang kedua, kesadaran kita dinonaktifkan sehingga kita tidak bisa merasakan apapun atau tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa mengindra apapun. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa sensor rasa sakitnya juga dinonaktifkan sehingga ketika dia ada dalam kondisi seperti itu, ketika dibedah dia tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Kan tujuan dari bius total itu kan seperti itu kan. Nah, tetapi temennya, bukan teman saya itu nahas banget karena pada waktu itu si dokter berhasil membiusnya, membuat dia tidak bisa bergerak, tetapi dia kesadarannya masih on dan rasa sakitnya luar biasanya masih on. Jadi ketika dibedah dia nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, tapi diobok-obok, dirobek-robek kesana kesini, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan kasus dari bukannya teman saya itu bukan hanya sekali, tetapi terjadi di banyak tempat dan banyak waktu di seluruh dunia. Ya bagaimanapun bukan salah dokter juga kan, sedikit demi sedikit kadang-kadang ada prosedur yang dilanggar secara tidak sengaja. Begitu. Nah, kondisi yang seperti itu mari kita kaitkan dengan sleep paralysis. Jadi kondisi ketika kita tidur, kesadaran kita dihilangkan atau dinonaktifkan, kemudian rasa sakit kita juga dinonaktifkan, motorik kita juga dinonaktifkan, kan begitu ya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita baru mau tidur atau akan tidur atau dalam kondisi yang seperti itu, si otak bingung antara dirinya itu sadar atau enggak. Jadi si otak tuh kan dalam perbatasan antara tidur dengan tidak tidur, si otak tuh mikir, saya tuh sebenarnya sadar atau enggak ya. Dia tuh mengalami kebingungan itu, disorientasi, sehingga dia kesadarannya masih on, tetapi motoriknya dimatiin, dinonaktifkan gitu. Nah, kondisinya seperti yang teman saya itu. Jadi gak bisa gerak, gak bisa apa, tapi kondisi sadar gitu. Makanya sleep paralysis atau ketindihan itu biasanya terjadi di seputar tidur, sebelum atau sesudah tidur gitu. Jadi ketika kita terlalu kecapean atau kita insomnia, dipaksain untuk tidur atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau secara genetik kita memang memiliki gen yang mengarah ke arah sana dan sebagainya, maka kita bisa saja mengalami sleep paralysis yang seperti itu gitu. Nah, ya cuman gara-gara orang di masa lampau itu tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menemukan penjelasan medis seperti ini, maka akhirnya mereka jadi menghubung-hubungkannya dengan pengalaman spiritual tertentu begitu. Bahkan sampai sekarang atas nama agama ada beberapa
orang yang berusaha untuk menghubungkan bahwa ini adalah pengalaman spiritual tertentu. Salah satunya ini, buku ini, Sleep Paralysis dalam kacamata Bible katanya, kacamata Alkitab. Pas dibaca ternyata bukan pengalaman Alkitab, tetapi pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman spiritual seperti itu, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab gitu. Ya ada yang seperti itu, dan akhirnya ya muncul pengakuan-pengakuan sepihak bahwa saya secara spiritual telah mengalahkan anu, membunuh anu, dan hal-hal yang semacam itu. Ya wajar kalau misalkan di zaman modern saja seperti itu, berarti di masa lampau akan ada banyak sekali kasus orang yang mengalami hal yang seperti itu, kemudian melakukan klaim secara sepihak dan kemudian banyak diakui. Ya siapa tahu kan yang seperti itu. Ya, dan ini juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa ada penjelasan yang lain selain penjelasan medis. Kan kalau misalkan kondisinya seperti itu, bisa saja ada penjelasan lain gitu. Misalkan memang benar-benar kesurupan, atau memang sedang dijailin sama orang lain dan sebagainya. Kita terbuka untuk itu, tetapi secara medis kita sudah menemukan jawaban yang paling prioritas, yaitu itu adalah kereta lewat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.